jelasin sedikit nih soal pengawasan. Tugas kami di DPR itu kan bukan cuma menyusun legislasi. Ini misalnya sekarang lagi rame nih katanya undang-undang Sisdiknas mau direvisi. Nah, berarti nanti kalau jadi direvisi pastilah ini DPR yang bertugas menampung masukan dari masyarakat dan juga mungkin aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak, khususnya tentunya kaum muda. Dan mengapa legislasinya ini perlu direvisi? Biasanya satu undang-undang itu kan tidak bisa selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau udah kelamaan, apalagi sekarang banyak pendidikan yang berbasis teknologi ataupun juga hal-hal lain yang perlu kita dorong yang belum ada di undang-undang yang lama. Nah, jadi harus dilakukan revisi. Anggaran juga, kita tuh satu-satunya sektor yang mendapatkan amanat untuk mengalokasikan, jadi ada kewajiban ya sekurang-kurangnya 20% dari APBN itu pendidikan. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan dana fungsi pendidikan ya juga mungkin masih kadang bisa diperdebatkan nih teman-teman. Ada juga politik anggaran di sini karena ternyata anggaran yang ada di Kemendikbud ya hanya berapa ya, mungkin 1/8 dari 20% itu gitu. Jadi banyak anggaran tentunya diserap oleh kementerian lain karena mereka juga punya urusan pendidikan, misalnya Kementerian Agama ya untuk madrasah-madrasah ataupun untuk kampus-kampus seperti kampus yang berbasis keagamaan, dan juga banyak kementerian lain yang mempunyai sekolah tinggi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Nah, dan yang terakhir tugas pengawasan. Biasanya kita membentuk panja ya, bila ada suatu masalah sedang terjadi, biasanya kita nanti jika dirasa sangat strategis kita bikin panja. Nah, tapi selain di bidang pendidikan sebenarnya Komisi 10 itu juga bermitra dengan Kementerian Pemuda Olahraga, dan di dalamnya juga ya teman-teman banyak sekali program-program yang terkait dengan pengembangan entrepreneur, baik kegiatan wirausaha pemula, kemudian juga ada dukungan-dukungan mungkin permodalan walaupun sangat ya mungkin karena inisiasi awal ya, itu juga ada di Kementerian Pemuda Olahraga. Selain itu juga ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di kementerian ini juga ada misalnya deputi terkait dengan misalnya ekonomi digital gitu ya, dan ya ini kan nanti nih Mbak Alia ya dengan ekonomi digital dan produk-produk kreatif. Dan di situ juga bisa dioptimalkan sama teman-teman untuk membuat kreatif hub atau membuat pelatihan nih Mbak Alia, nanti kapan-kapan ayo dong jadi trainer ya untuk kami melatih misalnya anak-anak muda di seluruh Indonesia termasuk melalui Kopindo misalnya digital entrepreneurship gitu. Ya kan? Jadi kita kan sekarang nggak mungkin nih bisa sukses meraih peluang usaha kalau kita tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi ya. Itu mungkin kunci. Nah, selanjutnya mungkin saya sedikit aja ya mereview data-data soal kepemudaan gitu ya. Tentu saja ini menjadi catatan dan tantangan yang sangat besar ya bagi kami dan juga mitra kami di kementerian-kementerian tadi, termasuk Perpusnas itu juga mitra kami di mana soal literasi ini menjadi kunci. Alhamdulillah ya, maksudnya memang sudah banyak kemajuan, tapi kita juga merasa bahwa lulusan-lulusan kita itu banyak sekali yang masih menganggur. Jadi kalau misalnya semua tuh mengharap diberi pekerjaan kan sangat sulit. Kita tuh harus menciptakan pekerjaan. Dan juga pendidikan dengan demikian juga banyak orientasinya kita alihkan ke vokasi ya teman-teman. Oh zaman saya dulu tuh Kang Asep ngelihat anak STM atau anak SMK tuh kan kita kayak ngeremehin gitu ya. Mereka tuh seolah-olah orang-orang yang mungkin tidak mampu masuk ke sekolah umum gitu ya. SMA gitu, baru nanti jadi kayak buangan. Padahal kalau sekarang justru sebaliknya ya. Banyak sekali SMK, apalagi SMK-SMK yang sudah menjadi SMK pusat keunggulan itu sangat luar biasa. Minat orang juga, orang tua maupun murid-murid masuk ke SMK dan pendidikan vokasi, termasuk politeknik itu sangat tinggi. Nah mudah-mudahan di dalam masa-masa ke depan ini, jumlah pengangguran khususnya yang sarjana ya, gitu, itu bisa kita kurangi karena pengangguran ini kalau menurut tingkat pendidikannya gitu ya memang banyak sekali ya yang tadi makin rendah pendidikannya ya makin tinggi tingkat pengangguran. Tapi kalau dilihat dari grafik ini ya jadi yang dari sisi
kelulusan gitu. Kalau yang tingkat diploma lebih kecil daripada yang universitas. Jadi tingkat pengangguran di kalangan sarjana juga tinggi, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang saya kira mereka yang bekerja, ya, itu kebanyakan justru yang karena memang level pendidikan kita kan sekarang tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di tingkat universitas, gitu. Jadi sebagian besar dari tenaga kerja kita itu ternyata mereka yang bekerja itu masih didominasi oleh pendidikan SMP ke bawah. Jadi ini tantangan besar juga untuk kita. Jadi wajar ya kalau kadang-kadang banyak orang tuh berpikir gitu, mau investasi di Indonesia tapi para pekerjanya tuh dianggapnya kurang produktif dengan etos kerja yang masih rendah dan berbagai keluhan-keluhan ya nanti yang mungkin ini menjadi kunci dari tujuan pendidikan kita ke depan seharusnya menciptakan SDM-SDM yang seperti apa sih gitu di tahun 2045. Nah, karena kita sebenarnya diprediksi awalnya ya tentu saja kita ingin mencapai ini ya sebagai negara dengan penduduk yang besar dan memasuki era bonus demografi gitu. Sebenarnya kita memiliki prospek dan memang ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia ya saya kira wajar lah gitu ya, Indonesia bisa meraih kesempatan ini. Nah, tapi lanjut mungkin kita tuh tentu saja nanti kuncinya ya. Jadi di sini dengan komposisi usia produktif yang mendominasi ini, kalau kita tidak hati-hati gitu ya mengasahnya, ya tentu saja ini di tahun 2045 ini kalian yang sekarang SD kelas 6 nanti kan usianya 37 tahun. Kalau saya mungkin sudah tidak ada di dunia ini ya, tetapi pendidikan yang kita ciptakan bersama itu akan mempengaruhi gitu. Jadi kalau anak SD ini dididik seperti apa dengan cara bagaimana dengan kurikulum yang seperti apa gitu ya dengan etos kerja yang seperti apa. Ya, nanti itulah mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kan. Itu sangat apa ya membuat ya saya kalau di Komisi 10 kan nyebut diri kami itu komisi peradaban ya. Ini benar-benar menjadi tantangan yang sangat besar. Dan di sisi lain dengan perkembangan dunia yang baru. Nah, ini waktu Pak Jokowi membuat statement di Festival Kampus Merdeka gitu ya. Kita tuh ya tentu saja ada harapan-harapan ya bagaimana lulusan kita ke depan. Pertama tentu saja dedikasinya itu harus besar. Jangan sampai kita menciptakan generasi yang korup ya. Kalau korup kan berarti dia tidak mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa, untuk kemanusiaan gitu kan. Atau misalnya sangat bersikap intoleran gitu, tidak menghargai kebinekaan, semakin radikal gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi apa ya kecemasan ya dari banyak pihak. Betulkah gitu ya generasi muda kita sekarang semakin radikal, semakin tidak menghargai perbedaan, bahkan sama-sama agamanya Islam aja beda alirannya udah bisa nggak mau sobatan gitu ya, apalagi bersatu di dalam satu koperasi. Nah, sebenarnya koperasi ini adalah salah satu ajang ya untuk membangun beberapa karakter-karakter atau skill gitu. Jadi skill pembelajar karena kita kalau yang namanya entrepreneur nggak pernah berhenti belajar, ya kan? Dulu waktu saya di ITB kan saya kuliahnya jurusannya tata kota, tapi karena saya jadi manajer apa namanya wartel misalnya gitu ya, atau saya menjadi sekretaris, saya belajar di organisasi itu kan bagaimana memanage dan mengasah leadership saya. Kemudian juga bagaimana merekrut orang, bagaimana menghargai pekerja kita, bagaimana membuat perhitungan keuangan, keuntungan, ya pokoknya masalah yang terkait dengan ekonomi yang basic kita harus kuasai, kita belajar terus, gitu ya. Belum lagi nanti bisa macam-macam tuh urusan bisnis kan macam-macam subjeknya ya. Dan kita selalu ditantang untuk memiliki bukan hanya kemampuan akademik tapi juga inovatif, gitu. Nah soal iptek juga seperti itu, ya contohnya tadi ya kita, oh waktu itu warnet. Tapi kemudian, oh ada mesin fax. Oh zaman dulu mesin fax aja udah hebat. Gimana ya orang bisa nulis sesuatu di ujung sana, tiba-tiba kita nerima di sini gitu kayak suratnya ya, nggak usah nunggu pos. Kemudian kita bukalah
jasa untuk menerima fax misalnya sambil telepon. Terus juga kita buka jasa untuk travel agent atau misalnya sekalian kita jadi ada inovasi-inovasi kan, karena setelah itu pastinya dengan adanya internet, dengan apa ya, kalau kita masih ngotot bikin warnet ya pasti dong, udah pasti kita ya pasti tutup gitu. Jadi kita juga harus mengikuti karena teknologi berkembang ya, nggak mungkin kita tuh usaha maunya itu terus. Harus ada inovasi. Iptek itu harus kita kuasai. Dan juga tadi bukan cuma mengisi lapangan kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Makanya koperasi itu ini sangat bagus sekali. Di situ kan kita tidak hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri kita sendiri atau menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi juga bagaimana kita bekerja sama dan secara kolektif bisa tadi. Jadi aspek-aspek kebinekaannya itu juga ya, dan kalau di koperasi jelas dong ada ideologi ya terkait dengan kemajuan ekonomi bangsa, itu selalu menjadi bahasan kita. Itu yang saya sangat menghargai ya, kalau misalnya Kopindo bisa menjadi motor penggerak untuk melakukan upaya-upaya mengasah kompetensi anak-anak muda gitu ya. Tidak harus mahasiswa, tapi kalau mahasiswa wajib. Walaupun dia lulusan SMK langsung bekerja juga harus begini juga gitu. Maksudnya bukan mahasiswa dalam arti status ya, tapi anak muda yang nantinya akan menjadi motor dalam pengembangan dunia usaha maupun industri di Indonesia. Nah, salah satu problem yang atau ada beberapa problem itu ya, misalnya kayak gini ya, jadi banyak sekali ya kayak mismatch-nya gitu. Jadi banyak sekali mahasiswa tuh yang sekarang merasa salah jurusan gitu kan. Kayaknya aku tuh kan harusnya ke ekonomi ya udah aktif di koperasi, soalnya kok aku sekarang, padahal ya nggak begitu juga sih. Sebenarnya itu sekarang dengan model yang baru dengan kampus Merdeka ini sudah ada satu fleksibilitas ya, nggak kayak zaman dulu kita gitu. Kalaupun kemampuan, misalnya tadi saya ingin mempelajari juga masalah psikologi karena saya banyak berhubungan dengan HR ya, maksudnya dengan masalah human resource gitu. Ya walaupun jurusan kalian ekonomi mau belajar psikologi dimungkinkan gitu ya. Dan juga mungkin bidang-bidang ilmu lain yang senang teknik tapi juga, nah ini di dalam program Kampus Merdeka diberi kesempatan. Tentu ya teman-teman, karena ini tuh ide baru yang sangat progresif, nggak gampang sih di dalam pelaksanaannya, banyak juga keluhan yang kami terima di DPR, baik dari rektor-rektor, dekan-dekan, termasuk dari mahasiswa sendiri. Karena seperti di DPR aja kami membuka loh magang. Saya pribadi juga menerima magang sertifikat, tapi juga saya sebagai institusi DPR kemarin menerima 190 mahasiswa, banyak yang jurusannya mungkin jadi dianggap nggak cocok, ngapain ke DPR, akhirnya kampusnya tidak mengkonversi SKS-nya gitu, mempersulit. Padahal sebenarnya boleh aja ya, misalnya orang yang punya background misalnya pertambangan, dia pengen tahu bagaimana policy yang terkait dengan energi diputuskan di Komisi 7. Kan tetap relevan sebenarnya ya, dia memang minatnya itu. Ada anak fisika, ada anak mesin gitu. Jadi bukan hanya dari FISIP aja yang boleh magang di DPR kan. Ya, sebab kita juga punya 11 komisi, ada juga komisi keuangan, ada juga komisi UKM, ya enggak? Gitu. Jadi cuman orang tuh belum bisa berpikir seperti yang dimaksudkan Mas Nadiem seluruhnya, dan juga di dalam prakteknya emang nggak gampang sih. Gitu ya, gimana kemudian juga ada pertanyaan, jadi orang kompetensinya nanti gimana kalau dia belajar ini, belajar itu, dikit-dikit gitu kan. Terus dia ahli atau tidak di bidangnya sendiri, insinyur tapi maunya belajar ini, itu. Nah ini tantangan ya ke depannya. Nanti mungkin kita juga di selain kampus program Kampus Merdeka juga tentunya berbagai kolaborasi dengan berbagai kalangan, tentunya dunia usaha kan sekarang dibuka. Jadi kalian juga sambil kuliah udah bisa magang-magang kan. Jadi kalau koperasi ini bisa menjembatani ya kan inisiatif-inisiatif ini kan sebenarnya udah matching banget gini. Jadi banyak sebenarnya jalan menuju kompetensi unggul itu. Nah, tadi saya sampaikan kan
ada 1 semester 20 SKS untuk belajar di prodi lain, bisa 2 semester di kampus kehidupan. Misalnya kayak dulu kita waktu di koperasi kan suka juga ya punya desa binaan atau tadi kampung tematik tertentu yang mau kita bantu menjadi misalnya kampung wisata tertentu, atau sekarang ada desa-desa wisata atau pusat ekonomi kreatif tertentu. Dulu misalnya gitu ya di daerah seputaran, misalnya waktu di Bandung aja kan ada pengrajin kayu di sini, di Cipacing, ada pengrajin tenun misalnya di Majalaya, ada pengrajin apa. Nah, itu bisa menjadi daerah-daerah binaan dan kalian sebagai mahasiswa bisa ya, karena kalian kan punya cita-cita, punya aspirasi, punya passion yang beda, tapi juga pengen menerapkan ataupun menyumbangkan pengetahuan dan potensi diri kalian kepada orang lain. Jadi di samping memerdekakan juga memberdayakan. Jadi ini konsepnya luar biasa ya. Bagus sekali. Makanya kami sih dukung. Tapi ya itu tadi sampai kita bikin panja karena banyak juga sih yang mungkin mempertanyakan ya ide seperti ini. Nah, kemudian link and match-nya juga teman-teman yang akan didorong lebih kuat lagi supaya mahasiswa tuh nggak sepenuhnya terkurung di kelas, dosen juga nanti akan didorong untuk bisa juga mengupdate keilmuan. Karena sekarang memang bayangin ya, saya juga datang ke SMK tuh sedih juga Mbak Alian. Sarprasnya tuh jadul banget. Contohnya misalnya SMK otomotif. Terus dia tuh pakai misalnya motornya yang kayak gimana, padahal yang umum orang udah pakai yang kayak gimana, kan jadi nggak nyambung ya gitu. Harusnya kan dia juga bisa mendapat kesempatan, makanya perusahaan otomotif juga boleh menyumbangkan misalnya mobil yang bisa dipretelin sama siswa SMK itu, supaya nanti kalau mobil yang tipe itu dia juga udah ngerti. Ya banyak sih ini keterlibatan multisektornya, termasuk kalian sebagai komunitas ataupun kita ya sebagai mahasiswa, jangan sampai rantai ini putus. Tugas kita lah untuk memastikan bahwa kerjasama terjadi, pelaku industri juga mau menyumbangkan profesionalisme mereka. Kalian juga bisa gitu kan mengajar di SMK sebagai koperasi, ataupun tadi nyambungin jadi kayak semacam apa sih kalau yang biro jodoh gitu, pokoknya semacam itu tuh gitu, ngejodoh-jodohin ya siswa dengan usaha ya, termasuk di koperasi kalian sendiri, bukalah kesempatan-kesempatan. Nah, saya mungkin masih punya waktu berapa menit sih Kang Asep, 1-2 menit, mungkin nanti bahannya sih silakan ya, nanti saya share aja. Karena banyak sekali ya, saya sekilas-sekilas aja gitu ya, soal MBKM ini sebenarnya silakan kalian juga bisa telaah lebih jauh, karena bahan-bahannya tuh sudah banyak diterbitkan dan sekarang kan udah zamannya teknologi. Silahkanlah kalian download atau cek-cek, kepo-kepoin Instagram saya di @hetiva atau Instagramnya Mas Nadim atau Instagramnya Kemendikbudristek atau dari koperasi sendiri. Ini banyak sekali info-info atau dari Dirjen Dikti ya, apa kekuatan dari kampus Merdeka yang bahkan kita punya juga ya yang namanya matching fund, yang namanya kedai reka, itu juga kalian bisa loh. Jadi mendapatkan kalau misalnya ada satu perguruan tinggi kalian yang punya ide nih gitu. Jadi ini kayak platform daring, kalau misalnya ada, jadi kita jadi mak comblang gitu untuk kemitraan itu. Nah, nanti kita bisa jadi mitra. Silakan loh, kalau kalian ada ide, silakan nanti setelah acara ini mungkin bisa kontakkan sama saya lagi. Saya coba ide yang ditawarkan apa nih untuk suatu inovasi kalian untuk suatu industri tertentu. Nah, kemudian nanti perguruan tinggi kalian punya dana berapa, nanti Kemendikbud juga akan mensupport dana yang sama. Jadi matching fund untuk kita membuat suatu usaha ya, atau membuat suatu inovasi gitu ya, apalagi kalau inovasi itu akan memberikan suatu solusi bagi masyarakat tertentu. Jadi ini biro jodoh dari perguruan tinggi ke dunia usaha. Dan kalian kan bisa jadi dunia usahanya, perguruan tinggi kalian jadi perindustrinya gitu. Nah, nanti apa komitmen yang mau dilakukan bersama, apakah dalam bentuk solusi-solusi industrial problem tertentu gitu ya. Jadi sekarang lumayan nih gitu, ada ide-ide, termasuk juga penelitian dan pengabdian masyarakatnya banyak ya yang bisa digunakan. Kebetulan saya juga pengurus di Persatuan Insinyur Indonesia sekarang, itu banyak banget, baik BUMN maupun perusahaan-perusahaan yang sesama insinyur ya, misalnya ingin lakukan ya kerjasama dengan
Jadi IPTEK ini saya kira harus dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Jadi bukan berarti kalau koperasi sama sesama koperasi aja gitu ya, Kopma. Kan kalian bisa tadi misalnya sama asosiasi profesi, contohnya kalau industri terkait dengan misalnya masalah teknologi untuk misalnya pengembangan energi terbarukan atau gimana, kan banyak nih misalnya dengan PII tadi contoh ya, dengan Persatuan Insinyur Indonesia, tapi juga bisa ada ikatan arsitek ataupun asosiasi dari kakak-kakak kelas kita alumni, ya itu mereka juga bisa mensupport koperasi. Jadi koperasi itu sekarang harus open minded juga gitu, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk industri yang mungkin bergerak di suatu bidang tertentu gitu. Ya kayaknya gitu deh teman-teman ya, sebagai pemancing awal mungkin cukup ya untuk memberi semangat pagi ini. Yuk kita lanjutkan silaturahminya. Pastinya silakan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun nanti ada inisiatif sebagai tindak lanjut, kita bisa sama-sama diskusikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.